Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, NIM saya 220 2010 232. Saya akan menjelaskan jawaban dari UAS ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional. Jawaban soal nomor 1 yaitu PT Muzak menghadapi dilema dalam menentukan pola produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar yang fluktuatif. Perusahaan memiliki 3 alternatif pola produksi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Data yang tersedia yaitu yang pertama permintaan fluktuatif per triwulan dengan puncak permintaan pada triwulan ketiga. Yang kedua kapasitas, yaitu maksimum 1000 unit per triwulan. Yang ketiga biaya terdiri dari biaya simpan, biaya perputaran tenaga kerja, biaya subkontrak, dan upah lembur. Yang ketiga alternatif pola produksi. Selanjutnya alternatif pola produksi, yaitu yang pertama konstan, produksi 500 unit setiap triwulan. Yang kedua bergelombang, mengikuti pola permintaan. Yang ketiga moderat, yaitu kombinasi antara konstan dan bergelombang. Analisis alternatif pola produksi. Yang pertama pola produksi konstan. Kelebihannya yaitu stabilitas produksi memudahkan perencanaan. Yang kedua kekurangan. Kurangannya yaitu timbul kelebihan produksi pada triwulan 1, 2, dan 4 sehingga meningkatkan biaya simpan. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Kelebihannya yaitu menyesuaikan dengan permintaan pasar, meminimalkan kelebihan produksi. Lalu kekurangannya yaitu menyebabkan fluktuasi produksi yang signifikan. Dapat meningkatkan biaya perputaran kerja jika sering ada kenaikan produksi. Yang ketiga yaitu pola produksi moderat. Kelebihannya yaitu kombinasi antara stabilitas dan fleksibilitas, mengurangi kelebihan produksi secara signifikan. Kekurangannya yaitu masih ada sedikit kelebihan produksi pada triwulan 3 dan 4. Pertimbangan tambahan. Biaya simpan sangat mempengaruhi jika terdapat kelebihan produksi dalam jumlah besar. Biaya perputaran tenaga kerja, yaitu berpengaruh jika sering terjadi perubahan tingkat produksi. Yang ketiga, biaya subkontrak, diperlukan jika produksi tidak mampu memenuhi permintaan. Yang keempat, upah lembur, terjadi jika produksi melebihi kapasitas normal. Lalu rekomendasi. Rekomendasinya yaitu untuk menentukan pola produksi yang paling optimal. Perlu dilakukan perhitungan biaya untuk setiap alternatif pola produksi. Pola produksi moderat tampaknya jadi pilihan yang paling menjanjikan karena mampu menyeimbangkan antara stabilitas produksi dan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar. Analisis lebih lanjut yaitu simulasi. Melakukan simulasi untuk berbagai skenario permintaan agar mendapatkan gambar yang lebih jelas mengenai dampak setiap pola produksi terhadap biaya total. Lalu faktor kualitatif, yaitu selain biaya, perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, seperti kepuasan pelanggan, motivasi karyawan, dan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan permintaan. Jawaban soal nomor 2 yaitu menggambarkan jaringan proyek. Jaringan proyek adalah presentasi grafis dari hubungan antar aktivitas dalam sebuah proyek. Setiap aktivitas digambarkan sebagai sebuah node dan hubungan antar aktivitas atau pendahuluan digambarkan sebagai anak panah. Berdasarkan data yang diberikan, kita dapat menggambarkan jaringan proyek sebagai berikut. Network diagramnya yaitu seperti ini. Menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis. Slack time adalah jumlah waktu luang yang tersedia untuk suatu aktivitas tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang memiliki total durasi terpanjang dan tidak memiliki slack time. Setiap penundaan pada aktivitas di jalur kritis akan langsung menunda keseluruhan proyek. Untuk menghitung slack time dan menentukan jalur kritis, kita perlu melakukan perhitungan forward fast dan backward fast. Forward fast yaitu mulai dari aktivitas awal A dan B, hitung waktu mulai paling awal dan waktu selesai paling awal, early finish, EF, untuk setiap aktivitas. Lalu backward
Pasnya mulai dari aktivitas akhir, waktu selesai paling lambat, di, apa, late finish, dan waktu mulai paling lambat untuk setiap aktivitas. Lalu ada slack time-nya. Hitung slack time setiap aktivitas dengan rumus slack sama dengan LSIS. Lalu jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur dengan slack time sama dengan 0. Lalu ini adalah contoh tabelnya. Interpretasi hasil. Jalur kritis setelah melakukan perhitungan, kita akan menemukan satu atau lebih jalur yang memiliki slack time sama dengan 0. Jalur inilah yang disebut jalur kritis. Lalu slack time. Aktivitas yang memiliki slack time lebih besar berarti memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam penjadwalan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.